Untuk kelompok 1 silakan bergeser ke kanan saya. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri. Tidak perlu ini ya, tidak perlu rubah meja, tidak usah. Cuman tempat duduk saja yang pindah. Ya, sudah duduk sesuai kelompok masing-masing. Selanjutnya, kalian lihat apa yang saya pegang? Ya. Oke, jadi nanti saya akan bagikan ini ke kelompok masing-masing. Tugas kalian adalah membuat menara, ya, menara setinggi dan sekokoh mungkin dari kartu ini. Ya, ya, pokoknya mau bentuk bagaimanapun bebas, ya, bebas. Jadi menara. Jadi bentuk menaranya sesuai dengan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Kalau mau maju bergabung silakan. Bikin di satu meja ya, bikin di satu meja. Ayo, saya kasih waktu 5 menit untuk membuat sebuah menara. Ya, buka aja. 5 menit untuk membuat menara ya. Bebas. Kalau untuk belakang boleh, usahakan bebas, terserah bagaimana dia punya menara bebas. Yang jelas harus tinggi dan harus kokoh. Sedikit lebih dan sekuat mungkin. Oke, selesai. Tidak ada yang korek-korek, tidak ada yang korek-korek. Oke, sudah. Oke, halo. Oke, perhatian sini. Sudah tidak ada lagi yang sakit. Oke, mana kelompok yang jadi menaranya? Yang cuma dasar 1, 2, ini jadi tidak? Jadi, oke. Sekarang kalian tukaran. Akan ada satu orang yang mencoba meniup, ya, dari jarak 1 meter. Tukaran. Yang ini. Yang ini, ya boleh. Kalian kelompok 3 pindah ke 1 ke 2, 2 ke 3. Oke, tukar. Tentukan satu orang yang nanti akan meniup. Saya. Dari jarak 1 meter. Oke, mana tukar. Sudah, seboleh. Seboleh tadi. Oke. Oke, di sini mana yang meniup? Oke, ya ambil jarak 1 meter. Nah, silakan tiup. Oke, 3, 2, 1. 3 kali kesempatan, kan? Oke, sini. Mana yang meniup? Oke, ambil jarak 1 meter. Silakan. Tidak apa-apa, itu saja. Nah, 1 meter. Oke, silakan. Ayo. Ya, kasih kesempatan. Nah, silakan.
tempat masing-masing, kartunya dikumpul lagi ya. Saya akan tanyakan yang pertama, semua kelompok tadi jadi kartunya atau tidak? Sudah semua jadi ya? Ya. Menurut kalian kesulitannya apa tadi membuat? Kartunya licin, berangin, apa lagi? Tidak kompak, tidak kompak, mejanya goyang-goyang, apa lagi? Baru mana pas sedikit saya taruh buku menara ya? Oke. Dari yang kalian lakukan tadi, kira-kira butuh berapa waktu? Kalau seharusnya itu butuh berapa waktu? Berapa lama? 5 menit, 5. Setengah jam. 5 menit. Bahan apa yang kalian butuhkan agar bisa jadi menara yang kuat dan kokoh? Lem, butuh lem. Oke. Kemudian ketika menara tadi goyang atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Marah, sakit hati, kecewa, kesal. Jadi berbagai macam emosi ya, berbagai macam emosi negatif yang muncul. Nah, ketika kalian tadi kecewa, putus asa, frustasi, bagaimana emosi-emosi tadi itu yang kalian rasakan tadi itu mempengaruhi kalian dalam kehidupan sehari-hari? Kalian paham? Artinya kalau kalian kecewa, bagaimana satu hari itu apa yang bisa kalian lakukan? Harus bersabar. Apalagi kalau misalkan kalian kecewa, kalian marah, ketika kalian menjalani hari itu seperti apa? Oke. Apa pelajaran penting yang bisa kalian ambil dari kegiatan kita tadi? Kesabaran. Apa? Kekompakan. Kemudian kesabaran. Oke. Menguji juga ya. Konsentrasi dan kreativitas juga ya. Bagaimana kalian membentuk menara, harusnya seperti apa? Membentuk menara yang tidak mudah roboh dan setinggi mungkin. Uji kalian punya pikiran kan? Kalian punya kreativitas, kalian punya inovasi. Oke, sekarang kita tarik ke kehidupan kalian yang asli atau keseharian kalian. Kalau misalkan kalian merasa marah tadi, kecewa, mungkin kalian punya satu impian terbesar, ya kan? Kalian pasti punya kan? Satu impian terbesar kan? Nah, bagaimana kalau tiba-tiba impian itu gagal? Coba lagi. Apalagi? Sabar. Istighfar. Apa lagi? Ketika impian kalian itu gagal, yang kalian ingin ternyata susah, baru gagal. Jalan-jalan lain. Apa lagi? Cari solusi. Oke. Jadi apa yang sudah kalian katakan tadi itu benar. Dan ini berkaitan dengan resiliensi. Ya. Kita akan simak dulu video ini ya. Menceritakan ulang, belum tarik makna. Yang dilihat dari pertama tadi apa? Kejadian apa? Nah, coba bisa. Dan boleh. Kenapa? Ya tidak harus ini ya, tidak harus tahu bahasanya apa. Cuma kejadian-kejadian apa tadi yang kalian lihat? Ya, dari kecil, kemudian gimana? Oh, keseimbangan mainan. Apa lagi yang terjadi di video tadi? Suasana kelas. Nah, apa lagi? Oke. Jadi tadi ada sebuah pembelajaran ya, yang mana gurunya memberikan sebuah boneka kan? Memberikan sebuah boneka yang ditugaskan kepada siswanya untuk dijatuhkan.
Ya, untuk pokoknya bagaimana caranya boneka ini bisa jatuh atau tambah guling. Ya, cuman tadi bonekanya kan susah, ya kan? Mau dijatuhkan bagaimanapun tetap berdiri, ya kan? Tetap berdiri. Nah, bahkan ada tadi yang sampai bertahan pakai buku. Nah, kemudian yang terakhir adalah upaya adalah ditanyakan siapa siswa yang paling kuat di dalam kelas itu. Nah, bahkan ada yang maju tadi kan? Nah, oke, apa dia pakai tadi? Bermukulin ya? Ya, dia pukul, dia kasih jatuh. Memang bonekanya terlempar, ya, terpental. Tapi posisinya kembali, ya, kembali berdiri. Berarti gagal ya? Nah, itu yang Pak Guru mau tarik ke kehidupan kalian. Nah, itulah namanya resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ya, jadi ini adalah kemampuan kalian. Ketika kalian tadi bilang sudah kecewa, gagal, sudah merasa frustasi, sudah merasa marah. Nah, ini adalah mengelola bagaimana kalian bisa bangkit kembali, memotivasi diri kalian sendiri, bagaimana agar kalau kalian bilang tadi kan cari jalan lain kan, kalau misalkan gagal, cari jalan lain dengan usaha yang baru, dengan semangat yang baru, itu udah punya nama resiliensi. Jadi saya tahu resiliensi itu apa? Nah, artinya memotivasi diri atau membangkitkan diri kembali setelah gagal, setelah trauma tadi mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang kurang bagus, ya. Sebab itu kalau saya bilang trauma itu langsung. Oke, itulah resiliensi, ya. Di resiliensi ini ada namanya fixed mindset dan growth mindset, ya. Oke, jadi guru akan perlihatkan. Nah, sebelum itu, kenapa resiliensi atau daya lenting itu penting untuk kalian? Ya, penting sekali. Ini adalah contoh-contoh kasus yang terjadi ketika kalian tidak mampu atau tidak punya resiliensi. Yang terjadi karena tidak tahan sering dibully, akhirnya mengakhiri hidup. Ya, ini berita-berita yang ini ya, yang terjadi ya. Bahkan ada yang karena HP-nya disita, ya, HP-nya saja disita oleh orang tua, akhirnya gantung diri. Nah, itu karena dia punya pemikiran yang fix atau ya pendek. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, padahal cuma HP loh. Kan disita juga kan pasti dikembalikan, ya kan? Tidak mungkin orang tua mengambil terus, ya kan? Cuman mungkin ada perjanjian-perjanjian, apakah itu akan berbuat baik kah, membantu orang tua kah, ya kan? Ya. Dan pasti karena disita itu karena sering-sering main HP. Oke, jadi mengapa kalian penting, kalian harus punya resiliensi atau daya lenting atau membangkitkan diri kalian, apalagi kalian SMK. Ya, SMK ini nanti akan PKL. PKL setelah PKL lulus diharapkan akan bekerja atau berwirausaha, melanjutkan juga. Ya. Tapi ketika kita memilih bekerja, itu kita akan berhadapan langsung dengan orang-orang. Kita tidak tahu karakter orang yang kita akan temui seperti apa. Bisa jadi tukang marah, ya kan? Bisa jadi tukang protes. Apalagi kalau kita di hotel. Nah, kalau di hotel itu terima tamu tidak? Ya. Berhadapan dengan orang tidak? Ya. Nah, sekarang kalau datang orang marah-marah, bagaimana kalian punya sikap? Marah-marah? Apa yang harus kalian lakukan? Nah, menangkap dengan sabar. Apalagi? Selain menangkap dengan sabar, apalagi? Yang sudah kalian lakukan di sini setiap pagi. Apa? Nah, senyum aja. Oke, jadi kalian sudah bisa tahu ya resiliensi itu seperti apa dan kenapa penting kepada kalian. Karena
ada namanya fixed mindset dan growth mindset. Ya. Kalau fix itu artinya dia berpikir cuma sampai itu. Ya, kemampuannya sudah seperti itu. Ya, kemampuan yang dia anggap sudah dari lahir dan tidak bisa dirubah. Itu fixed mindset. Kalau growth mindset, dia punya pemikiran yang dia yakin bisa berubah dengan usaha dan motivasi. Ya. Itu bedanya ya. Kalau fix, cuma gitu, tidak harus bisa berubah-ubah. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau growth mindset, ya dia terus berusaha, bangkit lagi, berpikir lagi, ya, agar tetap menuju kesuksesan. Ini contoh kalimat ya, pada kesuksesan. Boleh baca ini? Nah, coba baca. Saya bisa sukses dengan menyerahkan. Nah, growth-nya? Saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, berarti ada perbedaan ya? Ya, ada perbedaan di situ. Kalau dia fix, dia merasa bisa sukses kalau punya bakat. Nah, sementara kalau untuk growth, dia bisa sukses dengan berusaha. Oke, sekarang kita akan tebak-tebakan mana yang fix, mana yang growth. Kalau fix, kalian bikin tangan. Fix. Kalau growth, bikin love seperti itu. Nah, oke. Akan ada muncul beberapa pernyataan. Nah, ini saya bacakan ya. Saya percaya bahwa kecerdasan saya adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah terlalu banyak. Menurut kalian itu fix atau growth? Nah, so ada yang begini. Kalau merasa itu growth, silakan belum. Kalau merasa itu fix, kalikan tangan. Ya. Ya, saya ulangi. Saya percaya bahwa kecerdasan saya adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah. Mana? Kasih lihat tangan. Nah. Rohit fix atau growth? Menurut Rohit itu apa? Oh, fixed mindset. Oke. Yang menjawab fixed mindset itu benar. Ya. Karena dia merasa kecerdasan itu sudah seperti itu. Ya. Nah, padahal masih bisa lagi ya. Ya, masih bisa kalau berusaha. Apalagi masih bisa kalau belajar. Itu ya. Oke, kemudian ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena tidak merasa mampu. Fix atau growth? Mana? Yang Rohit apa? Oke, fix. April? Fix atau growth? Growth ya? Ya, saya merasa ketika saya menghadapi tantangan, saya menyerah dan merasa tidak cukup mampu. Fix atau growth itu? Nah, fix dong ya, karena dia merasa sudah menyerah, ya kan? Ya, harusnya dia bisa lebih berusaha lagi, ya. Oke, jadi sopan ya tentang fix dan growth mindset, ya kan? Kalau misalkan nanti rumahnya jauh, yang rumahnya jauh mana? Dari sekolah. Oke, jauh di mana? Berani. Bagaimana kau menghadapi jauh jaraknya sekolah agar tidak terlambat? Nah, pagi. Berarti Rafael sudah masuk fix atau growth? Growth, ya. Oke. Yang punya tugas belum selesai di mata lain. Ada yang punya tugas yang belum selesai dikasih selesai mana? Angkat tangan. Banyak ini. Ya. Kira-kira itu bisa diselesaikan atau sulit? Oke. Berarti saya anggap kalian sudah growth mindset. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, karena saya pikir kalian sudah cukup menguasai fix dan growth mindset tadi, ya. Saya harap bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari, ya. Artinya di sini jangan cepat menyerah, ya. Ketika kalian punya permasalahan atau problem hidup, mungkin kalian butuh orang untuk curhat, ya mungkin ya. Mungkin butuh orang untuk didengarkan. Jadi kalau kalian punya permasalahan-permasalahan,
silakan cerita, cari teman atau Pak Guru juga bisa, Pak Wali kelas juga bisa, atau guru-guru lain juga bisa. Ya, kalau di DK itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi insya Allah kalau kalian bilang Pak Guru rahasia polling ya, kita simpan itu. Nah, kecuali kalau kalian selalu bilang, Guru tolong melakukan banding. Oke. Jadi saya pikir untuk hari ini cukup. Terima kasih untuk kalian. Aplaus dulu untuk kalian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bimbingan yang lain, ya, dengan kondisi yang lebih sehat dari hari ini, kondisi yang lebih berbahagia dari hari ini. Teman-teman yang sakit kita doakan agar segera sembuh. Ya. Insya Allah kita akan terus bersama hingga kelas 12 nanti. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum itu? Sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Oke. Kalau tadi Rafael sudah memimpin doa di awal, sekarang Rehan silakan pimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari. Silakan Pak Rehan. Pimpin doa. Mengakhiri. Terima kasih Rehan. Kembali saya tanyakan, sudah tidak bertanya lagi ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.